Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru SMK Bina Kerja tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita melaksanakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah, mari kita saksikan video profil sekolah SMK Bina Kerja. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sampurasun. Selamat pagi dan selamat datang di pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Bina Kerja tahun ajaran 2021-2022 pada hari Senin 19 Juli 2021 yang diselenggarakan secara virtual. Bapak Ibu hadirin sekalian, serta siswa-siswi SMK Bina Kerja, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak M. Mahfud SOS MSI selaku Kepala Sekolah SMK Bina Kerja, Ibu RR Wahyu Wiryaningsih selaku Wakakurikulum SMK Bina Kerja, Bapak Riki Rustiawan STMM selaku Ketua Pelaksana MPLS 2021-2022, para guru-guru dan staf TU SMK Bina Kerja beserta siswa-siswi baru SMK Bina Kerja yang saya banggakan. Puji syukur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu secara virtual dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2021-2022. Mengawali kegiatan MPLS tahun ajaran baru, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Serta siswa-siswi baru SMK Bina Kerja yang berbahagia. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Maulana AG SPD ISTMM. Kepada Bapak Maulana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan MPLS hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama dengan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga kegiatan kalian hari ini mendapat kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita membaca Ummul Quran bersama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana yang telah membacakan doa. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Bapak, Ibu yang kami hormati, serta siswa-siswi SMK Bina Kerja yang berbahagia. Selanjutnya, laporan dari Ketua Pelaksana, Bapak Riki Rustiawan, STMM, untuk melaporkan kegiatan MPLS 2021-2022. Kepada Bapak Riki Rustiawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada kesempatan ini yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di virtual ini
Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Semoga kalian dalam keadaan baik pada saat ini. Saya ucapkan yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Bina Kerja ini. Terima kasih untuk Kepala Sekolah yang telah memberikan kepercayaan terhadap saya untuk menjadi penanggung jawab dari pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah pada tahun 2021 menjadi Ketua Pelaksana. Yang terhormat kepada selaku Wakakurikulum, yang saya hormati kepada jajaran staf tata usaha dan guru-guru SMK Bina Kerja Purwakarta, dan yang terhormat kepada siswa-siswi SMK Bina Kerja tahun ajaran 2021-2022, selamat bergabung di sekolah ini. Pertama-tama terima kasih kepada para panitia pengenalan lingkungan sekolah SMK Bina Kerja pada tahun 2021 yang telah berdedikasi tinggi untuk sekolah ini dengan bekerja dari pagi, siang. Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini akan dilaksanakan menggunakan virtual, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan official SMK Bina Kerja, yaitu di channel YouTube-nya. Ya, jadi kalian jangan lupa selalu stay di WhatsApp dan selalu stay di grup kelasnya masing-masing untuk melihat informasi-informasi yang sangat penting. Lalu kalian jangan lupa di situ setiap harinya ada absen, ya. Jangan lupa untuk mengisi absen dari GF, yaitu Google Form. Jangan lupa kalian mengisi absen kalian. Di situ kalian nonton videonya sampai habis. Nah, udah kalian menonton sampai habis, jangan lupa kalian di Google Form ada deskripsi kalian mengenai tentang materi, setiap pematerinya kalian isi. Jangan lupa. Oke, teman-teman dan adik-adik sekalian, jangan lupa untuk selalu absen setiap harinya karena akan dikontrol oleh wali kelas kalian masing-masing. Jadi intinya kalian harus sudah masuk grup wali kelas masing-masing, ya, biar nanti kalian tahu informasi mengenai tentang pengenalan lingkungan sekolah SMK Bina Kerja. Oke, di sini saya akan memberikan informasi lagi mengenai tentang tata tertib yang harus kalian patuhi, akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing mengenai tentang tata tertibnya. Terakhir yang saya akan sampaikan adalah saya titipkan siswa-siswa baru ini agar dididik dengan baik mungkin, karena merekalah adalah generasi penerus bangsa yang harus kita cerdaskan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, dan untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa selalu stay di rumah. Oke, sampai di sini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Rustiawan yang telah membacakan laporannya. Hadirin yang kami hormati, serta siswa-siswi SMK Bina Kerja yang kami banggakan. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 oleh Kepala Sekolah SMK Bina Kerja Bapak M. Makfur SOS MSI. Kepada Bapak Makfur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfur selaku Kepala Sekolah SMK Bina Kerja Purwakarta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini kita bisa diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa melaksanakan MPLS SMK Bina Kerja untuk peserta didik baru tahun 2021. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kita termasuk umatnya beserta kita termasuk kita semua. Alhamdulillah peserta didik baru untuk SMK Bina Kerja peminat cukup tinggi.
sebelum tanggal 12 Juli pendaftar kurang lebih sekitar 100, dan sampai saat ini peserta yang terdaftar yang mengikuti MPLS kurang lebih 150 siswa. Artinya minat untuk masuk bina kerja masih cukup tinggi walaupun kondisi COVID sedang melanda di negara kita. Tapi alhamdulillah utamanya adalah siswa atau adik-adik bisa untuk istilahnya dalam rangka mencerdaskan bangsa, dan tidak ditutup kemungkinan walaupun dengan kondisi wabah yang terjadi pada dunia ini, adik-adik masih semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga ilmu yang diharapkan dan cita-cita atau tujuan daripada orang tua maupun adik-adik itu bisa tercapai. Kemudian untuk MPLS ini, masa pelaksanaan lingkungan kampus ini, lingkungan sekolah ini atau PLS itu akan dilaksanakan di bina kerja itu secara daring atau online. Jadi sejak tanggal 19 Juli hingga 22 Juli, dan berikutnya akan langsung masuk pembelajaran. Nanti akan dilaksanakan pembelajaran secara daring maupun pembelajaran secara luring. SMA Bina Kerja terdiri dari 4 jurusan seperti yang dipilih oleh adik-adik semuanya. Ada yang jurusan teknik pemesinan, kemudian ada juga untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian rekayasa perangkat lunak, RPL, serta akuntansi. Alhamdulillah untuk rombel TKR saat ini 2 rombel, kemudian TP 2 rombel, kemudian untuk RPL 1 rombel. Jadi masih tidak ditutup kemungkinan mungkin setelah MPLS ini sudah selesai atau kemudian masih ada pendaftar baru, masih memberi kesempatan kepada adik-adik yang belum mendapatkan sekolah di Purwakarta. Jadi masih bisa ditutup kemungkinan, masih dibuka kemungkinan untuk mendaftar di SMK Bina Kerja, masih diberi kesempatan, ya seperti itu. Kemudian dalam rangka MPLS ini, saya selaku kepala sekolah akan membuka secara resmi bahwa MPLS ini akan dilaksanakan secara daring dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. MPLS tahun 2021 SMK Bina Kerja kita buka. Terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu guru, serta adik-adik yang sudah mendengarkan acara daring MPLS SMK Bina Kerja. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bina Kerja, Bapak Magfur, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia. Acara kita lanjutkan dengan penyampaian materi pertama tentang wawasan wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak M. Magfur SOS MS. Kepada Bapak Magfur kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada adik-adik, rekan atau adik-adik serta rekan guru di SMK Bina Kerja. Alhamdulillah hari ini kita mulai untuk materi MPLS. Kebetulan mendapat jam ke-1 akan kita mulai untuk materi-materi MPLS di pengenalan lingkungan sekolah SMK Bina Kerja Purwakarta. Jadi kenapa MPLS perlu dilaksanakan? Artinya sebelum kita akan menyamakan persepsi, visi, misi adik-adik sebelum masuk ke SMK Bina Kerja dan masuk ke SMK Bina Kerja. Sekarang adik-adik menjadi bagian dari SMK Bina Kerja, menjadi kelas 10. Kalau waktu SMP Anda itu tingkat remaja, sekarang sudah masuk ke tingkat dewasa. Yang tadinya Anda belum masuk ke SMK Bina Kerja, sekolah sering bolos,
masuk bina kerja akan ditingkatkan menjadi disiplin. Ingat bahwa kemarin itu selama pandemi adik-adik kelas 3 SMP tidak belajar sama sekali, dan pada akhirnya masuk SMK jangan kaget, nanti akan diajarkan sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK Bina Kerja. Tentunya sebelum Anda masuk ke materi, di sini akan diseragamkan visi misi yang ada di SMK Bina Kerja. Jadi kalau Anda sudah masuk ke SMK Bina Kerja, tentunya nanti Anda sudah tidak, oh ini saya SMP ini, saya SMP ini. Dari SMK Bina Kerja diikuti kurang lebih sekitar 24 SMP yang ada di Purwakarta, sehingga saat ini jumlah peserta yang mengikuti MPLS saat ini adalah 150 siswa. Jadi dari 24 SMP yang ada di Purwakarta. Jadi nanti kalau Anda sudah belajar di SMK Bina Kerja, tentunya Anda sudah tidak lagi mempunyai ego, saya dari SMP 2, saya dari SMP 5, saya dari SMP 6, saya dari BBC 3 dan lain sebagainya. Hilangkan hal-hal seperti itu. Menjadi Anda sekarang itu adalah menjadi bagian daripada SMK Bina Kerja. Tentunya semuanya sudah tahu bahwa SMK Bina Kerja itu mempunyai beberapa aturan sebelum Anda masuk dan lain sebagainya. Contohnya, Anda bisa sukses di SMK Bina Kerja, lulus dari SMK Bina Kerja dengan beberapa hal yang Anda tidak boleh melakukan saat di SMK Bina Kerja. Contohnya, kenapa? Anda harus disiplin, kemudian masuk dan lain sebagainya. Fasilitas yang ada di Bina Kerja mungkin Anda sudah lihat bahwa di Bina Kerja semuanya difasilitasi dengan CCTV, kemudian dengan AC semua ruangan dan lain sebagainya. Makanya saat Anda nanti luring, kalau masuk pagi jam 6 tentunya harus pakai jaket dan lain sebagainya. Itu untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jangan lupa juga protokol kesehatan, termasuk pakai masker itu adalah sifatnya wajib. Cuci tangan saat Anda masuk ke area SMK Bina Kerja tentunya harus dicuci dulu dan lain sebagainya. Dan saat ini tidak perlu juga untuk cium tangan kepada Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Anda cukup menganggukkan dengan tangan seperti ini, selamat pagi dan lain sebagainya. Cukup itu saja. Yang penting hatinya itu tetap sopan dan lain sebagainya. Saat MPLS perlu diperhatikan juga oleh para panitia. Contohnya adalah saat MPLS jangan seperti ospek, seperti masa lalu zaman mahasiswa, bahwa siswa itu harus umpama ini dan itu dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di COVID ini, pertama, minuman harus membawa sendiri, jangan dibagikan kepada rekan Anda. Kemudian berikutnya adalah contohnya panitia jangan sampai istilahnya saat PLS nanti coba hitung semut, berapa jumlah semut, berapa jumlah beras, itu sudah tidak dikehendaki. Kemudian menggunakan karung plastik, istilahnya kantong plastik, kemudian kantong dari karung dan lain sebagainya, itu sudah tidak musim lagi untuk pelaksanaan PLS di SMK Bina Kerja. Artinya PLS ini adalah untuk menyamakan persepsi, visi misi waktu Anda dari berbagai macam SMP untuk masuk ke Bina Kerja dan lain sebagainya, seperti itu. Materi yang ada di ini nanti yang kami sampaikan ini nanti bisa Anda pelajari dan lain sebagainya. Kalau belum sempat untuk membaca, nanti silahkan setelah MPLS Anda di rumah kemudian Anda baca-baca dan lain sebagainya. Nanti di YouTube maupun di video akan disampaikan. Kemudian ada hal yang lagi yang perlu kami sampaikan. Contohnya di Bina Kerja itu modelnya adalah drop out. Drop out itu artinya bahwa siswa itu sewaktu-waktu bisa dikeluarkan, tetapi tidak langsung dikeluarkan begitu saja. Contohnya itu yang perlu diperhatikan oleh adik-adik, rambu-rambu apa supaya Anda bisa sukses di SMK Bina Kerja. Contohnya 15 jam siswa tidak masuk alfa tanpa izin, maka siswa itu akan mendapatkan SP1. Kemudian 30 jam siswa itu tidak masuk dalam waktu beberapa hari, maka mendapatkan SP3. Kemudian 45 jam kok siswa itu masih tetap nggak masuk, itu akan menjadi kumulatif. Anda tidak masuk yang disebut dengan absen atau tidak masuk tanpa pemberitahuan kepada guru.
maka di situ 45 jam itu masuk SP3. Kalau lebih dari 45 jam atau lebih dari 55 jam, maka orang tua itu akan dipanggil, akan disampaikan bahwa anaknya di SMK Bina Kerja harus dijemput karena tidak kuat untuk melanjutkan pendidikan di SMK Bina Kerja. Itu hal-hal itu. Kemudian jangan menjadi provokator tawuran. Walaupun kita itu sekolah di Jalan Veteran nomor 150 itu adalah yang sekolah yang sangat strategis, pinggir jalan dan lain sebagainya, dilewati oleh beberapa SMK. Makanya kenapa kita merubah karakter siswa masuk ke Bina Kerja harus mempunyai karakter yang kuat. Kalau diejek dari sekolah lain, udah diem saja, mental Anda itu harus kuat. Pokoknya konsentrasi, yakinkan bahwa Anda itu belajar dengan santai, tetapi akan sukses dan tercapai apa yang Anda cita-citakan. Seperti itu. Kemudian hal-hal kemudian yang minuman keras dan lain sebagainya itu pasti akan kena drop out dan lain sebagainya. Kalau adik-adik itu bisa mengamati, bisa mengingat apa yang kita sampaikan sekarang ini, insya Allah dengan jangka waktu 3 tahun, maka Anda pasti lulus. Pastikan lulus. Kalau Anda tidak lulus, nanti Bapak tinggal bilang ke Bapak, Pak, saya sekolah masuk terus, tetapi saya kok tidak naik kelas, nanti bisa komplain dan sebagainya. Apalagi nanti umpama Anda sudah masuk terus, nggak pernah bolos, kemudian sudah mengikuti PTS, kemudian PAS dan lain sebagainya, insya Allah Anda akan sukses dan Anda bisa naik kelas. Seperti itu yang bisa disampaikan. Tentunya untuk lebih lengkapnya nanti adik-adik bisa membaca materi, kemudian di dalam kesiswaan nanti juga ada tata tertib apa yang harus dilakukan. Kemudian praktek. Kalau Anda sudah selesai teori, berikutnya siswa itu bisa datang ke sekolah, menghubungi guru produktif. Saya mau praktek dan lain sebagainya. Contohnya RPN, kita menyiapkan 60 komputer dengan 2 lab. Anda itu bisa masuk sampai malam pun bisa. Yang penting Anda itu izin kepada orang tua bahwa saya sudah belajar teori dan saya akan masuk praktek. Seperti itu. Itu nggak usah bayar lagi selama 3 tahun. Anda nggak usah bayar lagi untuk biaya praktek dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang jurusan TKRU juga sama. Alat yang kita miliki itu sudah sesuai dengan standar yang ada di bengkel-bengkel resmi. Apalagi sekarang TKRU itu adalah menjadi binaan daripada Auto 2000. Jadi prakteknya pun, kemudian PKR-nya pun semuanya ada di Auto 2000. Begitu pula untuk mesin dan lain sebagainya. Itu kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, kemudian dengan PT Pindad dan Politeknik Manufaktur Bandung. Itu yang perlu diketahui oleh adik-adik. Jadi niatkan dulu Anda masuk ke Bina Kerja bahwa Anda itu sekolah tidak macam-macam, tidak main-main, dan Anda insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Itu dia ya, jelas semuanya? Oke, nanti. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini materi tentang pengenalan lingkungan sekolah SMK Bina Kerja Purwakarta untuk PLS 2021. Perlu adik ketahui tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah juga dikenal sebagai masa orientasi siswa atau masa orientasi peserta didik baru, merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun untuk tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Jadi masa orientasi yang lazim dijumpai di tingkat SMP, SMK maupun di SMA. Apa sih sebenarnya tujuan daripada pengenalan lingkungan sekolah? Ada beberapa hal. Pertama adalah pengenalan lingkungan sekolah bertujuan pertama adalah mengenali potensi diri siswa baru. Yang kedua adalah membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Mengembangkan interaksi positif
antar siswa dan warga sekolah lainnya, dan menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap, dan saling menghormati, menghargai, keanekaragaman dan persatuan di kedisiplinan hidup bersih sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong. Sebenarnya di dalam kegiatan yang dilarang saat pengenalan lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini nanti panitia terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Kalau dulu disebut dengan masa orientasi siswa atau MOS. Beberapa rambu yang perlu Anda perhatikan, perlu diperhatikan baik oleh panitia maupun adik-adik. Di antaranya adalah kegiatan dan atribut yang dilarang dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tas karung, tas belanja maupun tas plastik. Berikutnya adalah kaos kaki yang warna-warni, tidak simetris dan sebagainya. Kemudian aksesoris di kepala yang tidak wajar. Yang keempat adalah atribut lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Kemudian ada aktivitas lain yang dilarang saat masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Pertama adalah jangan sampai siswa disuruh menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat seperti berapa jumlah semut, berapa jumlah beras, dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Yang berikutnya adalah memakan dan meminum sisa yang milik orang lain. Tentunya di dalam COVID saat pandemik sekarang itu jangankan minum makanan sisa oleh orang lain, bersentuhan aja tidak boleh sekarang dan lain sebagainya. Kemudian memberikan kepada siswa baru yang tidak mendidik, aktivitas lain yang tidak relevan, kegiatan di atas sudah ditiadakan bahkan dilarang keras karena hal tersebut yang seharusnya mendidik siswa baru malah menimbulkan senioritas dan perlakuan kepada. Untuk materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini atau yang disebut dengan PLS, sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Pertama adalah tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Yang kedua adalah pendidikan kemerdekaan. Yang ketiga, sekolah ramah anak. Keempat adalah keluarga sadar hukum. Yang kelima adalah tata tertib berlalu lintas. Yang keenam, pendidikan anti korupsi. Yang ketujuh adalah anti narkoba. Yang delapan, diversifikasi kurikulum. Dan 9 adalah adaptasi kebiasaan baru serta pendidikan karakter. Ini adalah materi-materi yang akan disampaikan nanti saat Anda mengikuti MPLS di SMK Bina Kerja. Kemudian diharapkan dengan adanya ini Anda lebih ini menjadi manusia yang atau FDM yang lebih qualified. Jadi menjadi manusia yang qualified dan lain sebagainya. Makanya profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti adik bisa membaca yang lebih jelas untuk materi ini. Jadi diantaranya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian adalah berbineka global, gotong royong, kreatif, kemudian bernalar krisis, serta mandiri. Semuanya itu adalah yang disebut dengan pelajar Pancasila. Demikian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik tidak jenuh untuk mengikuti materi-materi berikutnya di dalam MPLS SMK Bina Kerja di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Magfur telah menyampaikan materi mengenai wawasan biata Mandala. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang kurikulum sekolah SMK Bina Kerja yang akan disampaikan oleh Ibu RR Wahyu Wiryaningsih STMM.
Kepada Ibu Wahyu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat pagi, ya. Selamat datang kepada para calon siswa SMK Bina Kerja yang alhamdulillah per tanggal 19 Juli 2021 ini kalian sudah menjadi siswa SMK Bina Kerja. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua sehingga kalian bersedia bergabung dengan warga SMK Bina Kerja. Selanjutnya perkenalkan, nama Ibu sudah tertulis ya di sini. Namun lebih enaknya biasa para siswa itu memanggil Ibu dengan Bu Wahyu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini Ibu sudah berada di SMK Bina Kerja ini menginjak tahun ke-19 ya. Jadi sejak kalian belum lahir mungkin ya, Ibu sudah berada di SMK Bina Kerja. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan kegiatan MPLS di tahun 2021 ini. Baik, untuk perkenalan selanjutnya ya, Ibu insya Allah nanti akan mengajar di mata pelajaran kimia ya, kalau itu di kelas 10, dan di kelas 11 Ibu mengajar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya, di kompetensi keahlian teknik pemesinan ya. Dan di sini Ibu juga diberikan tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu memegang bidang kurikulum ya. Apa itu kurikulum ya? Kalian sebagai seorang siswa khususnya di SMK Bina Kerja ini harus memahami betul ya apa yang nanti akan dipelajari di SMK Bina Kerja ini, kemudian nanti targetnya apa, visinya apa, kemudian apa alasan kalian itu memilih kompetensi keahlian teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan otomotif, atau rekayasa perangkat lunak ya, itu harus tahu ilmunya. Insya Allah di sini Ibu akan menyampaikan beberapa poin karena waktunya terbatas, maka Ibu akan sampaikan tentang kurikulum terlebih dahulu ya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah ya, yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta ya. Siapa peserta yang mengikuti pelajaran itu? Adalah kalian, para siswa peserta didik di SMK Bina Kerja. Jadi nggak perlu dihafalkan ya ini, tapi nanti akan ada tugas yang Ibu berikan di akhir penyampaian pemaparan materi dari sesi bidang kurikulum ini ya. Jadi kurikulum itu mengatur tentang jadwal ya, pembagian guru mata pelajaran, standar kelulusan, kriteria minimal kalian untuk kemudian naik ke jenjang level kelas yang lebih tinggi lagi ya. Kemudian ada juga kunjungan industri, prakerin, uji kom ya. Kemudian hubungan antara sekolah dengan industri ya, di luar perusahaan, institusi, lembaga pemerintahan, itu adalah bidang yang Ibu ditugaskan untuk menanganinya ya. Nah,
terkait dengan mata pelajaran apa yang nanti akan kalian terima, kemudian jadwal ya, nanti Ibu akan share ya di grup kelas masing-masing setelah selesai MPLS ini ya. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan struktur kurikulum ya? Nah, di Dirjen ya, menurut peraturan atau SK Direktur Jenderal ya Pendidikan dan Kebudayaan, untuk tingkat SMK dan MAK ya, atau sekolah menengah keahlian atau sekolah atau madrasah aliyah kejuruan ya, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan itu dibagi banyak sekali bidang keahlian. Nah, di antaranya yang ada di SMK Bina Kerja ini, bidang keahlian yang diizinkan dan sudah mempunyai surat izin operasional adalah 2 bidang keahlian ya. Nanti kalian harus tahu ya, jurusan itu apa, kompetensi keahlian itu apa, bidang keahlian apa, program keahliannya apa. Kalian harus tahu yang belajar di jurusan RPL, TKRO maupun pemesinan. Nah, Ibu akan jelaskan dari atas dulu ya tentang bidang keahlian ya. Bidang keahlian di SMK Bina Kerja ini ada 2, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, teknologi industri dan rekayasa. Untuk yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi itu menurunkan ya, atau punya anakan gitu ya, punya anakan atau menurunkan beberapa program keahlian. Di antaranya adalah teknik komputer dan informatika. Jadi, kalau teknologi informasi dan komunikasi, salah satu anaknya yang diambil adalah teknik komputer dan informatika. Nah, anaknya itu disebut dengan program keahlian. Sementara untuk bidang keahlian teknologi industri dan rekayasa juga punya banyak anak ya, atau banyak cabang program keahliannya. Di antaranya yang diambil di SMK Bina Kerja itu adalah teknik otomotif dan teknik mesin. Ya, tolong dipahami nih. Kalau ditanya bidang keahliannya, maka teknologi informasi dan komunikasi, program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Sedangkan untuk teknologi industri dan rekayasa, program keahliannya adalah teknik otomotif dan teknik mesin. Ya. Nah, dari anaknya ini ada cabang-cabangnya lagi atau cucunya gitu ya, yang disebut dengan kompetensi keahlian. Nah, kompetensi keahlian ini disebutnya kalau familiar di tengah masyarakat termasuk kalian adalah jurusan gitu ya. Jadi sekarang namanya bukan jurusan lagi, namanya sekarang diganti dengan kompetensi keahlian. Nah, di SMK Bina Kerja ini ada 3 kompetensi keahlian. Ini Ibu tuliskan dan Ibu berikan warnanya sesuai dengan warna jurusan ya. Untuk RPL itu adalah kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Ini nomor 1 ini warnanya hijau ya. Nah, seperti kuning ya. Ini warnanya hijau muda ya. Itu adalah cucu dari mana? Cucu dari yang tadi bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi menurunnya begini, dari bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi ya, itu diturunkan dalam program keahlian ya,
Kemudian diturunkan lagi dalam kompetensi keahlian. Ya, jadi rekayasa perangkat lunak atau jurusan RPL itu adalah spektrum atau kompetensi keahlian dari bidangnya informatika dan komunikasi. Nah, yang kedua adalah TKRO. TKRO itu adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Jadi kalau kalian menyebutkan jurusan apa? Jurusan otomotif. Salah. Jurusan otomotif itu bukan jurusan. Otomotif itu adalah program keahlian yang akan melahirkan kembali kompetensi keahlian banyak. Di antaranya adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Ada lagi yang lainnya, teknik sepeda motor. Ya, tapi tidak ada di sini, tidak ada di SMK Bina Kerja, ada di sekolah yang lain. Ya, kalau di sekolah SMK Bina Kerja, teknik otomotifnya jelas kompetensi keahlian TKRO, gitu ya. Jadi jangan salah paham nanti ya, gagal fokus ya. Jurusannya otomotif, banyak otomotif T, otomotif no mana ya. Otomotif yang teknik kendaraan ringan atau TKRO. Yang ketiga adalah teknik pemesinan ya. Ada yang mengatakan ambil jurusan apa? Jurusan mesin. Salah ya. Jurusan mesin itu banyak ya. Ada teknik pemesinan, ada teknik pemesinan kapal, ada teknik bangunan, itu masuk ke teknik mesin semua ya. Jadi kalau ditanya jurusannya apa, yang dimaksud adalah kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, disingkat dengan TP. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, pelajarannya apa saja sih gitu ya. Nah, pelajaran yang kemudian akan kalian dapatkan nanti selama 3 tahun, sudah ada ini struktur kurikulumnya ya. Dibagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C ya. Kenapa 5 kelompok? Kok cuma sampai C? Karena yang C dibagi lagi menjadi 3. Ada C1, ada C2, ada C3 gitu ya. Jadi nanti kalian selama 3 tahun pelajarannya tidak selalu sama dari kelas 1 sampai kelas 3. Dari kelas 10 sampai kelas 12 mata pelajaran C-nya ini akan berbeda, kecuali mata pelajaran yang A maupun yang B ya. Ada sebagian yang sama, ada yang sebagian hanya diajarkan di kelas 10 saja. Contoh, untuk muatan kewilayahan seni budaya itu hanya diajarkan di kelas 10, yaitu di semester 1 dan semester 2 ya. Sedangkan di kelas 11 dan kelas 12 itu tidak diajarkan lagi. Begitu juga dengan sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu termasuk pada kelompok muatan nasional. Hanya diajarkan di kelas 10. Ya. Jadi tidak seperti waktu SMP kalian belajar mata pelajaran dari kelas 7 sampai lulus kelas 9 sama semua. Tidak. Ya. Karena kalian sudah memilih di kejuruan, maka lebih banyak nanti pembelajaran atau mata pelajarannya akan kalian dapatkan berupa mata pelajaran muatan, peminatan, kejuruan ya, produktif disebutnya. Mata pelajaran produktif. Apa saja itu? Ada C1. C1 itu menjadi dasar bidang keahlian. Harus dikuasai dulu supaya nanti kalian bisa belajar yang ini, yang di kelas 11 dan kelas 12 yang tidak akan kalian dapatkan dulu di kelas 10. Jadi kelas 10-nya kalian harus dimantapkan dulu untuk mapel C1-nya dan C2, yaitu seperti SIMDIK ya, simulasi
dan komunikasi digital, belajar ngetik ya. Kalian nanti akan terus berhadapan dengan komputer ya. Kalian kan sudah familiar ya keyboard untuk yang di HP. Nah, berarti kalian pun harus familiar nanti di komputer ya. Alhamdulillah di SMK Bina Kerja sudah ada 2 lab komputer yang nanti bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan untuk belajar memahami mata pelajaran produktif ini, baik simulasi digital ya maupun nanti kalian kalau di mesin di pelajaran mesin nanti ada namanya AutoCAD ya, CNC, semuanya serba digital ya. Jadi bukan hanya yang di kompetensi keahlian RPL saja yang kemudian nanti belajar komputer, tidak. Semuanya kompetensi akan belajar komputer. Karena nanti kalian pada saat selesai kunjungan industri, kalian selesai praktek kerja industri, kalian harus membuat laporan ya sebagai salah satu syarat untuk kenaikan kelas ya itu. Jadi pelajaran produktif nanti yang akan kalian dapatkan di kelas 11 dan kelas 12 harus dimantapkan dulu di kelas 10 berupa dasar-dasar pembelajaran produktif. Sama begitu juga di ini ya, kompetensi keahlian TKRO sama ya. Ada dasarnya dulu di kelas 10, baru nanti pemantapannya di kelas 11 dan 12 ya. Ada juga yang di mesin sama, semuanya harus familiar, harus terbiasa dengan menggunakan komputer. Itu ya. Nah, kurang lebihnya itu intinya bidang kurikulum yang menjadi amanah dari kepala sekolah ya kepada ibu untuk disampaikan kepada kalian, diteruskan kepada kalian ya. Semoga nanti pada saat sudah saatnya belajar, kalian siap belajar apapun juga yang itu sudah ditentukan baik oleh pemerintah maupun diadopsi oleh SMK Bina Kerja. Nah, untuk terkait dengan kurikulum saat ini masih dalam masa darurat pandemi COVID ya, maka jadwal pembelajarannya nanti akan dibuat selang-seling. Ada daring atau online, ada luring ya. Seminggu daring, seminggu luring. Kalau daring berarti kalian melaksanakan pelajaran, mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas di rumah ya, dengan menggunakan GCR atau dengan menggunakan Zoom meeting ya. Maka kalau seminggu kemudian kalian belajar luring ya, luar jaringan, kalian diwajibkan yang tidak sakit ya, yang sehat harus datang ke sekolah ya. Untuk apa? Untuk ketemu dengan guru, untuk ketemu dengan teman-teman, untuk mendapatkan materi pelajaran, untuk mendapatkan LKS ya. Tidak perlu bayar lagi LKS-nya, gratis ya. Jadi nanti kalian akan difasilitasi untuk belajar luar jaringan ya. Jadwalnya akan Ibu share setelah selesai kegiatan MPLS ini. Jadi jangan khawatir, kami tidak akan terlalu bebas ya. Artinya tetap mengadakan kegiatan luring atau luar jaringan dengan datang ke sekolah ya selama 3 hari diselang-seling ya. Kemudian seminggu kemudian mengadakan pembelajaran daring. Tolong nanti disampaikan kepada orang tua kalian bahwa pelajarannya dikombinasi antara online atau daring dengan luring atau tatap muka. Dan tatap muka di sekolah pun ada syaratnya. Nanti akan dikirim link oleh ibu untuk kalian isi apakah kalian dalam kondisi sehat, diizinkan oleh orang tua atau tidak untuk melaksanakan pembelajaran luring ya. Sehingga
tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, kita dapat terjaga dari penyakit pandemi ini. Insya Allah semoga apa yang kita harapkan, kita doakan agar pandemi ini cepat selesai dan kita semua bisa belajar proses pembelajaran sebagaimana mestinya, ya. Guru bertemu dengan siswa, siswa dapat belajar bukan hanya sekedar teori, tapi juga dapat melaksanakan praktek. Nah, itu mungkin sekilas info di bidang kurikulum dan pembelajaran. Untuk nanti ada yang kurang jelas, ya, silahkan wapri ke Ibu atau boleh nanya di grup. Barangkali pertanyaannya sama dengan teman yang lainnya, ya. Selain itu, sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan tugas kepada kalian, ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu yang nanti dituliskan di kertas, ya, difoto, diupload ke absen MPLS hari pertama ini. Ya, tugasnya apa? Yang pertama adalah, ya, sebutkan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang kalian pilih saat ini di SMK Bina Kerja. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Diulang ya. Sebutkan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang sudah kalian pilih di SMK Bina Kerja ini pada saat pendaftaran kemarin, ya. Tugas yang kedua adalah, ya, apa saja mata pelajaran produktif yang nantinya akan kalian pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Ingat, mata pelajaran apa saja? Mata pelajaran bukan yang umum ya, mata pelajaran produktif apa saja yang akan kalian pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Nih yang ada di bawah nih. Ini adalah mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Ya, itu saja Ibu cukupkan untuk pertemuan pemaparan materi di bidang kurikulum. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Terima kasih kepada Ibu Wahyu telah menyampaikan materi mengenai kurikulum. Untuk selanjutnya kita sampai ke materi yang tentang administrasi sekolah dan bantuan siswa dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana AG SPDI STMN. Kepada Bapak Maulana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat kepada siswa-siswi SMK Bina Kerja yang sudah mendaftar dan sudah diterima pada tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Maulana Ahmad Ghazali. Bapak di sini menjabat sebagai operator di SMK Bina Kerja ini. Yang pertama, mengingatkan kepada peserta didik bahwa yang berhubungan dengan pendataan dari kalian, yaitu tolong cross check lagi nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Kalian cocokkan antara kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, dan surat
yang dikeluarkan oleh sekolah, baik itu ijazah sementara, kemudian surat kelulusan. Jangan sampai saya sebagai operator sekolah mengisi biodata kalian nanti ada salah atau tidak tepat begitu. Yang kedua, bahwa di SMK Bina Kerja melanjutkan bantuan siswa yang seyogyanya telah kalian terima waktu di jenjang sebelumnya, yaitu mohon kepada adik-adik untuk melampirkan fotokopi KIP, ya, ini seperti ini KIP, agar bantuan yang kalian terima sebelumnya bisa dilanjutkan di jenjang selanjutnya, yaitu di SMK. Kemudian bagi yang orang tua sudah meninggal dunia, baik itu ibu atau bapak, kalian menyerahkan surat keterangan meninggal sebagai bukti bahwa kalian orang tuanya sudah meninggal. Untuk yang penyesuaian nama tadi, bahwa antara akte, KK, dan surat yang dikeluarkan oleh pihak SMP, sebab jadi nanti data yang diambil bila mana ada perbedaan antara akte, kartu keluarga, dan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah jenjang sebelumnya, yaitu SMP atau MTS, maka yang diambil itu merupakan data kartu keluarga menyesuaikan NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi mohon bila mana nanti kalian komunikasikan dengan orang tua, jika nama yang sesuainya itu adalah akte kelahiran atau nama yang benarnya itu dari sekolah, maka jika berbeda dengan kartu keluarga, maka segera perbaiki kartu keluarga ke dinas terkait, yaitu dinas kependudukan. Sebab jika nanti terus belum sesuai antara KK, akte, dan surat yang dikeluarkan oleh sekolah, yaitu nanti ijazah atau SKHU, maka data di SMK ini akan terus salah. Oleh sebab itu, cocokkan sekali lagi antara akte, kartu keluarga, dan surat yang dikeluarkan oleh sekolah. Pedomannya adalah kartu keluarga. Jika kartu keluarganya salah, maka segera perbaiki. Begitu ya. Itu informasi atau prakata dari Bapak sebagai operator di SMK Bina Kerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Sekali lagi, selamat kepada kalian yang sudah bersekolah di SMK Bina Kerja. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, solehah, mempunyai akhlakul karimah. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana telah menyampaikan mengenai administrasi dan bantuan pemerintah. Acara selanjutnya mohon dipersiapkan oleh siswa-siswi untuk melaksanakan Zoom meeting dengan pengawas sekolah Bapak Dr. Andes Syarif MPD dengan link yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih kepada siswa-siswi SMK Bina Kerja yang telah mengikuti kegiatan MPLS pada hari pertama. Jangan lupa untuk absen kegiatan MPLS dan mengisi deskripsi tiap materi di Google Form yang telah disediakan oleh wali kelas. Sampai jumpa di kegiatan MPLS hari kedua, Rabu 21 Juli 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.